Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayati Arumdia Pramesti, NIM 210 101 17171140075. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil studi Value Engineering True Delta Facility. Latar belakang, rekayasa nilai atau value engineering adalah cara pendekatan yang kreatif dan terencana untuk mengidentifikasi, mengefisienkan biaya dan digunakan untuk mencari alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih baik dari harga yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan fungsional. Laporan ini menyajikan hasil studi yang dilakukan oleh Strategic Value Solution atau SVS tentang desain facilities True Delta untuk Departemen Sumber Daya Air California. Proyek ini berfokus pada alternatif kanal periperal sebagai solusi untuk memintas Delta Sacramento dan Sungai San Joaquin yang dimana digunakan untuk mengirimkan air Sungai Sacramento langsung ke Delta Selatan. Ruang lingkup untuk memfasilitasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4.000 CFS dari Hood, California ke Delta Pusat. Tim dibentuk dan ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep yang mempertimbangkan alinyemen alternatif yang memungkinkan air diambil dari Sungai Sacramento di sekitar Hood dan hutan Walnut, California. Lokasi pembuangan ini tidak dibatasi, dan studi ini menggunakan studi nilai yang dirumuskan oleh SAFE International yang menetapkan standarnya dengan 6 fase spesifik. Value methodology atau VM ini adalah istilah umum yang menggambarkan proses untuk melaksanakan struktur dan proses untuk melaksanakan workshop nilai. Deskripsi proyek. Nama proyeknya yaitu True Delta Facility, lokasi di Sacramento, California, dan tanggal proyek ini dilakukan pada Juni 2007. Pemilik proyeknya Departemen Sumber Daya Air, konsultan Value Engineering-nya Strategic Value Solution Inc. Ketua tim Value Engineer adalah John L. Robinson. Lalu proyek TDF mengedepankan mengalirkan air dari Sungai Sacramento 4.000 kubik per detik dan melepasnya di Sungai Short Fork, Maclume dekat Beaver Slough. Nah, ini seperti pada gambar di samping ini. Proyek ini merupakan bagian dari alternatif peningkatan kualitas air Calvet-Road 2000. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam studi prakelayakan ini meliputi identifikasi lokasi pengalihan, pemilihan peralatan kanal, persiapan inventaris fasilitas yang diperlukan, struktur intake dan outlet, kasa ikan, jembatan, sifon, struktur outlet, gerbang, dan struktur kontrol aliran, dan perkiraan biaya awal. Selanjutnya, komponen utama proyek. Yang pertama ada fasilitas intake yang terdiri dari trash rack, kasa ikan, saluran bypass ikan, pabrik pemompaan lowhead, dan pintu air. Yang kedua ada struktur outlet, perangkat disipasi energi. Yang ketiga di jembatan, Highway 160, Lambert Road, Southern Pacific Rail, Jalan Twin Cities, Louver Road, dan Walnut Grove Thornton Road. Yang keempat ada kanal sepanjang sekitar 12 mil, lalu yang kelima ada Siphon Stone Lake Drain, Lost Slough, dan Sungai Mokulemne, lalu yang terakhir ada Delta Slough Enlargement, Beaver Slough, South Fork, Maclume River. Nah, lalu ada geometri kanal TDF. Geometri kanal TDF ini dirancang untuk membawa keluarnya 4.000 CFS. Kanal akan berbentuk trapesium seperti pada gambar yang di atas ini, dan untuk menghindari erosi tanggul dan kanal, kecepatan maksimum yang diizinkan dibatasi hingga 2,5 kaki per detik. Bagian dalam kanal ini akan miring ke 3H banding 1V. Kemiringan ini akan dipertahankan dari dasar kanal ke atas tanggul. Seluruh kemiringan bagian belakang tanggul akan miring ke 2H banding 1V. Kemiringan longitudinal kanal diatur ke 1 kaki per 1000 kaki atau 0,0001 dan koefisien Manning N diatur ke 0,025. Lalu ada elevasi sill outlet. Elevasi sill outlet ini ditentukan dengan tujuan untuk meminimalkan masuknya sedimen ke dalam kanal dan juga untuk meminimalkan lebar fasilitas intake. Lalu ada tanggul atas. Bagian atas tanggul kanal TDF ini berada pada ketinggian 30 kaki dan lokasi intake dan outlet akan berada pada ketinggian 10 kaki. Desain ini mencegah air banjir memasuki kanal TDF dan membanjiri pulau-pulau tetangga. Di sisi interior, tanggul rekayasa akan memiliki kemiringan sisi 3H dibanding 1V, ini seperti yang tadi, dan di sisi luar tanggul akan memiliki kemiringan 2H dibandingkan 1V. Perlindungan lereng riprap akan ditempatkan pada semua tanggul untuk menghindari erosi dari aksi gelombang angin yang dapat menyebabkan kegagalan tanggul. Lalu berikutnya ada fasilitas intake. Fasilitas intake ini ditempatkan di bagian lurus Sungai Sacramento, menghindari daerah arus sekunder. Itu juga terletak di daerah yang dimiliki oleh DWR. Fitur utama dari sistem asupan ini adalah deflektor sampah terapung, jembatan utama, jalan layanan, pintu banjir, trash rack, sekat ikan, dan kanal bypass, dan pabrik pemompaan. Nah, lalu untuk biaya proyek TDF ini terdiri dari biaya
umum, struktur saluran masuk, stasiun pompa, kanal TDF, sifon, jembatan, outlet, dan kemungkinan total bulatnya yaitu 360.000 US dollar. Lalu metode value engineering yang digunakan pada proyek TDF ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pre-workshop, workshop, dan pasca-workshop. Pre-workshop ini tim ditugaskan untuk meninjau dokumentasi terbaru tentang pengembangan proyek, dan di workshop ini adalah sesi intensif di mana rencana proyek dianalisis untuk mengoptimalkan keseimbangan antara persyaratan fungsional dan komitmen sumber daya, terutama modal dan biaya O&M. Lalu yang terakhir itu ada pasca workshop, yaitu mempersiapkan laporan value study dan berkoordinasi dengan DWR untuk membantu membuat keputusan berdasarkan keterimaan value alternatif. Lalu hasil studi value engineering ini terdapat 7 proposal alternatif. Yang pertama, DCF04 mengenai pengalihan aliran dari HUT. Deskripsi konsep asli mengalihkan 4.000 CFS air dari Sungai Sacramento di HUT dan melepaskan di South Fork Sungai Mokelumne di Rawa Beaver dengan menggunakan saluran trapesium. Deskripsi konsep alternatifnya yaitu mengurangi jarak aliran dan mempersingkat saluran, melakukan langkah-langkah yang benar untuk mengurangi persilangan saluran dan mengurangi pengeluaran pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Keuntungan konsep alternatifnya yaitu ada panjang aliran lebih pendek dari 12 mil ke 4,2 mil, kedua tidak ada penanganan ikan pada saringan di hilir, lalu penggunaan sifon berkurang menjadi 2, satu jembatan jalan publik atau umum di intek, yang terakhir yaitu saringan sampah tidak diperlukan. Kerugian konsep alternatifnya yaitu kualitas air sedikit menurun, saluran memintas membutuhkan biaya lebih, pembangunan sifon lebih sulit, saringan ikan lebih mahal, dan konstruksi saringan lebih sulit. Perkiraan pengeluaran biaya konstruksi yaitu 358.936.000 US dollar. Lalu yang kedua ada CF10 mengenai struktur intek di hutan bagian utara Walnut. Deskripsi konsep asli melibatkan 4.000 CFS pemasukan di HUT dengan pengeluarannya di South Fork di Sungai Mokelumne dekat Rawa Beaver. Proyek ini meliputi beberapa komponen yaitu fasilitas intek, struktur outlet, kanal unit tanpa beton dan lainnya, sifon, 5 jembatan jalan, dan delta melebar dari berbagai saluran. Untuk deskripsi konsep alternatifnya meliputi saringan ikan di sungai, sifon melalui tanggul, 4bay, saringan sampah, pos pompa, pintu air, beberapa pipa ke sungai Mokelumne, dan struktur outlet. Panjang sistem pengangkutan akan bervariasi bergantung dari tempat atau poin pengeluaran yang dipilih. Keuntungan konsep alternatifnya yaitu setiap alternatif mengurangi biaya pengeluaran. Kedua ada mengurangi keharusan memotong jalan, lalu konsep tidak menggunakan daerah HUT yang mana dibutuhkan di masa mendatang untuk kanal periferal dan pengaliran 4.000 CFS air di Sungai Sacramento dari HUT ke Kota Locke. Kerugian konsep alternatifnya yaitu kemungkinan pengurangan keuntungan untuk memberikan kualitas air, kemungkinan dampak ke lingkungan atau masyarakat lebih besar, dan yang terakhir yaitu kemungkinan dampak ke komponen pada delta cross canal atau DCC. Perkiraan pengeluaran biaya konstruksi ini terdapat 3, yaitu yang pertama 389.861.000 US, yang kedua 232.566.000, lalu yang terakhir ada 450.431.000 US dollar. Yang ketiga ada CF15, itu mengenai peralihan di Rawa Georgina dan pemotongan saluran melewati Pulau Staten ke South Fork. Deskripsi konsep aslinya melibatkan 4.000 CFS di pemasukan HUT dengan pengeluarannya di South Fork di Sungai Mokelumne dekat Rawa Beaver. Proyek ini meliputi beberapa komponen yaitu fasilitas intek, struktur outlet, kanal unit tanpa beton atau lainnya, sifon, 5 jembatan jalan, dan delta melebar dari berbagai saluran air. Lalu deskripsi komponen alternatifnya, Georgina di hutan Walnut membagi 4.000 CFS air Sungai Sacramento untuk ditransfer ke South Fork sebagai Mokelumne di utara tempat pertemuan dengan Rawa Beaver. Ukuran pembagiannya sama dengan konsep asli. Lalu, keuntungan konsep alternatif. Panjang aliran lebih pendek dari 12 mil ke 4,2 mil, tidak ada penanganan ikan pada saringan di hilir, penggunaan sifon berkurang menjadi 2, satu jembatan jalan publik atau umum di intek, dan saringan sampah tidak diperlukan. Kerugiannya yaitu kualitas air sedikit menurun, saluran memintas membutuhkan biaya lebih, pembangunan sifon lebih sulit, saringan ikan lebih mahal, dan konstruksi saringan lebih sulit. Lalu perkiraan pengeluaran biaya konstruksi pada CF15 ini dengan rincian dan menghasilkan total cost-nya yaitu 316.554.000 US. Selanjutnya, CF19 yaitu pembagian di beberapa tempat dan mempertimbangkan kapasitas saluran penerima.
Deskripsi konsep aslinya sama seperti yang sebelumnya, yaitu melibatkan 4.000 CFS pemasukan di HUT dengan pengeluaran di South Fork di Sungai Moclumne dekat Rawa Beaver. Lalu langsung aja deskripsi konsep alternatif ini mengadakan pembagian ke beberapa tempat. Bila dijumlah ini menjadi 4.000 CFS. Lokasi, ukuran, dan bentuk akan dikembangkan berdasarkan kapasitas aliran saluran di hilir, jarak menuju saluran, hambatan lingkungan, kondisi tempat, dan kemampuan untuk mencapai peningkatan kualitas air. Keuntungan konsep alternatifnya yaitu saluran lebih pendek dan kecil, mengurangi atau meniadakan pompa, operasi bangunan yang lebih fleksibel dan terjamin, lebih banyak pemilihan tempat pengalihan, dan desain sesuai standar. Kerugiannya yaitu margin biaya O&M lebih besar, kemungkinan pembesaran saluran yang telah ada, dan kemungkinan peningkatan kualitas air sedikit dibandingkan alternatif DWR. Lalu ada CF38, yaitu meningkatkan kapasitas pengalihan pada delta cross channel dan penambahan saringan ikan. Deskripsi konsep aslinya yaitu fasilitas DCC menghubungkan Sungai Sacramento dengan pusat dan selatan delta melalui rawa Snodgrass dan sistem Sungai Moclumne. Fasilitas pengalihan yang dimiliki dan dioperasi oleh US Bureau of Reclamation atau USBR mampu mengalihkan sekitar 9.000 CFS air tanpa pompa dari Sungai Sacramento. Untuk deskripsi konsep alternatifnya yaitu perbaikan pintu di DCC, peningkatan kapasitas pengalihan dengan menambahkan pintu tambahan di bagian utara, melebarkan saluran pengalihan yang telah ada, persiapan saringan VEE di saluran yang dilebarkan untuk menangkap ikan, persiapan sistem pengumpulan ikan dari pompa balik. Keuntungan konsep alternatifnya yaitu perbaikan pintu di DCC akan menambah jaminan untuk pengalihan ke fasilitas ekspor delta, menambah kapasitas pengalihan DCC, pengembangan alternatif tidak mempengaruhi lalu lintas kapal dan tidak dibutuhkan mitigasi, dan yang terakhir yaitu berpotensi melakukan penyaringan di seluruh DCC. Kerugian konsep alternatif ini yaitu yang pertama adalah lanjutan dari pengembangan saluran hilir dibutuhkan untuk mengakomodasi pengikatan pengalihan DCC tidak diketahui dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Lalu yang kedua ada alternatif ini menyebabkan meningginya muka air di hilir yang mungkin merugikan untuk saluran hilir dan pengguna air. Perkiraan pengeluaran biaya konstruksi pada CF38 ini yaitu 369.383.000 US dan 140.583.000 US dollar. Lalu berikutnya DDF01 mengenai saringan vertikal di sungai. Deskripsi konsep asli meliputi beberapa saringan VEE, saringan vertikal dengan profil bar sebesar untuk 4.000 CFS dan dilokasikan sekitar saluran intake. Saringan ini akan dilengkapi dengan pembersih otomatis, penyekat yang bisa disesuaikan, sistem pengumpulan serpihan, dan akses jalan. Lalu untuk konsep alternatifnya, fasilitas saringan ikan yang diusulkan meliputi saringan sekitar sepanjang 1.200 foot dan sedalam 20 foot untuk menyiapkan pendekatan kecepatan 0,2 fps. Keuntungan konsep alternatif. Yang pertama, ikan tetap di sungai tidak dibutuhkan untuk perlakuan lebih, lalu serpihan-serpihan tetap ada di sungai dan melewati hilir, lalu ada tidak membutuhkan pemompaan bypass atau saluran bypass kembali ke sungai. Untuk kerugiannya, yang pertama ada pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya lebih, dan yang kedua membutuhkan cover dam yang lebih besar untuk konstruksi, dan yang terakhir ada kemungkinan lebih banyak pemeliharaan. Selanjutnya ada DF27 mengenai menyediakan tempat sampah dan pintu di tanggul sungai dan melokasikan struktur intake darat. Deskripsi konsep aslinya yaitu melokasikan seluruh struktur intake di tanggul bagian sungai, dan ini membutuhkan tanggul untuk dibangun ulang untuk terhubung ke intake yang baru. Deskripsi konsep alternatifnya yaitu untuk menjaga ukuran-ukuran saringan VEE kecil dan melindungi stasiun pompa dari kebanjiran. Diletakkan tempat sampah dan pintu pada sungai Sacramento. Keuntungan konsep alternatifnya yaitu menjaga struktur yang penting di bagian tanggul yang kering, memenuhi syarat State Reclamation Board untuk pintu, konsisten dengan desain gratis, tidak diperlukan tanggul baru, dan dapat juga diterapkan ke konsep asli dan lokasi pompa. Untuk kerugiannya yaitu akan dibutuhkannya persetujuan dari State Reclamation Board dan Corps of Engineers. Resolusi alternatif. DWR atau Departemen Water Resource telah meninjau berbagai alternatif yang disajikan dalam laporan ini dan telah memutuskan untuk mengevaluasi lebih lanjut, yang terdiri dari alternatif CF04, CF10 yang terdiri dari A, B, C, CF15, CF19, dan CF38 dengan pemodelan tambahan untuk menilai dampak hidrolik dan dampak pada pengurangan salinitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi lebih lanjut jumlah alternatif yang akan dievaluasi lebih rinci dalam studi kelayakan penuh untuk fasilitas True Delta.
Kesimpulannya, yang pertama yaitu pembangunan kanal baru ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Lalu yang kedua, ada perlunya evaluasi lebih lanjut pada pengalihan lebih banyak air pada delta cross channel. Yang ketiga, ada merekomendasikan saringan berbentuk V ke dalam kanal. Dan yang keempat yaitu merekomendasikan apabila saluran baru maka perlu disediakan penghalang ikan. Saran. Selain proposal alternatif yang ada di atas, tim menghasilkan beberapa ide yang merupakan usulan desain. Saran desain ini biasanya berhubungan dengan masalah sebagai berikut, yaitu ada pengembangan operasi, kemudahan pemeliharaan, kemudahan konstruksi, dokumen konstruksi, dan keselamatan pengerjaan. Lalu di sini juga terdapat beberapa usulan desain yang dikeluarkan, yaitu yang pertama ada G01 yang berisikan melakukan analisis hidrologi dan kualitas air pada berbagai kapasitas untuk menentukan nilai optimal. Yang kedua ada G2 dengan strategi desain pompa. Yang ketiga ada G3 dengan melakukan model fisik untuk menganalisis masalah sedimentasi. Dan yang keempat yaitu G04 yang melakukan distribusi aliran studi model layer. Berikut akhir dari pembahasan mengenai hasil value engineering True Delta Facility. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.